Manchester United akhirnya kembali berlaga di final kompetisi Eropa setelah 8 musim absen. The Red Devils membantai habis Athletic Bilbao di semifinal dengan agregat 7-1. Pasukan Iblis Merah juga masih terus menjaga rekor belum terkalahkan di Eropa. Ruben Amorim semakin ambisius membawa anak asuhnya juara Europa League demi tiket ke UCL. Setan Merah harus melewati Tottenham Hotspur yang juga bertekad kuat meraih gelar. Bagaimanakah kebangkitan Manchester United di Europa League hingga tembus ke partai final? Simak informasi selanjutnya sebagai berikut. Manchester United nyaris gagal lolos ke babak gugur setelah mengawali Liga Eropa dengan performa kurang meyakinkan. Pasukan Setan Merah hanya mampu meraih hasil imbang di 3 laga awal fase grup. Bruno Fernandes dan kolega bahkan sempat terancam tersingkir. Tim yang diunggulkan sebagai calon juara ini justru terpuruk di posisi ke-21, hanya unggul selisih gol dari SC Braga di peringkat ke-25. Penampilan buruk The Red Devils ini sampai membuat Jose Mourinho geleng-geleng kepala. Mungkin kalian para jurnalis mengira saya sewenang-wenang atau semacamnya, tapi bagi saya, Manchester United punya tim yang seharusnya bisa memberikan hasil-hasil terbaik di lapangan, ungkap Mourinho. Namun, nasib buruk Setan Merah di Europa League berubah total setelah Erik ten Hag dipecat. Ruben Amorim, yang ditunjuk sebagai nahkoda baru, langsung memasang ambisi besar untuk membawa tim lolos otomatis ke babak 16 besar. Sangat penting bagi kami untuk lolos ke babak berikutnya tanpa melalui fase playoff. Jika Anda menambahkan 2 pertandingan lagi di jadwal kami saat ini, maka segalanya akan sangat kacau, tegas Amorim. Setelah dipastikan lolos ke fase gugur, pelatih berjuluk sang penyair ini semakin ambisius. Ketika Anda sudah memastikan lolos ke babak 16 besar, semuanya bisa terjadi dan bisa dibuktikan bahwa kami bisa menang melawan siapa saja. Jadi, kami mulai berpikir bahwa kami bisa memenangkan trofi Liga Eropa. Berbanding terbalik dengan kiprahnya di Europa League, nasib Manchester United di Liga Inggris justru semakin memprihatinkan. Setan Merah terus mendekati zona degradasi, hingga terpuruk di peringkat ke-15. Jika sampai terdegradasi ke divisi Championship, klub berjuluk Manchester Merah ini diprediksi akan mengalami kerugian besar. Pasalnya, Adidas selaku sponsor aparel akan menghentikan kontrak eksklusif senilai 1,7 triliun rupiah per tahun. Tim yang bermarkas di Old Trafford itu juga berpotensi ditinggal staf kepelatihan serta para pemain bintang. Selain itu, keluarga Glazer dan Ineos pun diperkirakan bakal mendapat protes keras dari para fans akibat tercorengnya reputasi klub. Namun, Opta menilai peluang Setan Merah degradasi hanya sebesar 0,2%. Meski belum sepenuhnya aman, Ruben Amorim berani mengorbankan Premier League demi Eropa. Ini bukan momen terbaik untuk menempatkan beberapa pemain muda, karena mereka membutuhkan fondasi yang kuat. Tetapi pada saat ini, kami perlu melakukannya, ujar Amorim. Perjudian sang pelatih berjalan sukses karena Setan Merah resmi terhindar dari degradasi. Padahal, skuad Manchester Merah sudah menelan 16 kekalahan di Liga Inggris musim ini. Di laga kontra Brentford, jebolan Akademi Harrington yang sudah debut kembali jadi starter, Harry Amas, Tyler Fredrickson, hingga Cido Obi Martin dipercaya Amorim. Setan Merah berada di atas angin usai mengantongi agregat 3-0 di leg pertama semifinal. Opta memprediksi The Red Devils punya kans hampir 100% untuk melaju ke partai final. Media asal Inggris ini juga menjagokan Manchester United menjadi juara dengan persentase 51%. Namun, Ruben Amorim ogah terlalu koar-koar menghadapi Athletic Bilbao di leg kedua. Pasalnya, Setan Merah sering hilang fokus hingga kena comeback meski sudah unggul jauh. Salah satunya ketika ditahan imbang 3-3 oleh FC Porto, meski sudah memimpin 2-0 di babak pertama. Di lain sisi, Ernesto Valverde masih yakin bisa melakukan remontada di Theatre of Dreams. Kami harus percaya pada diri kami sendiri. Kami akan memaksimalkan pemain yang ada untuk membalikkan keadaan. Kami mendapat hasil yang cukup buruk dan berat untuk melawan MU di Old Trafford. Tapi ini sepak bola dan apapun bisa terjadi. Pernyataan Ernesto Valverde langsung dibuktikan dengan tampil ngotot sejak menit awal leg kedua.
Manchester United langsung ketar-ketir usai Michael Jaizer mencetak gol indah di babak pertama. Setan merah kalang kabut usai gagal melepas satu pun tendangan sebelum turun minum. Alejandro Garnacho yang mendapat peluang emas 1 lawan 1 dengan kiper juga gagal memasukkan bola. Ruben Amorim langsung memasukkan Luke Shaw, Mason Mount, dan Amad Diallo di babak kedua. Pergantian ini bikin serangan The Red Devils menggila di sepanjang babak kedua. Amad yang mengisi posisi nomor 10 kanan memberikan 1 assist ciamik untuk Rasmus Højlund. Sementara Mount tampil garang dengan 2 golnya di menit ke-72 dan 91. Bray sang pemain dicetak melalui sepakan memutar 180 derajat dan tendangan dari tengah lapangan. Berkat penampilan apiknya, pemain asal Inggris ini didapuk sebagai Man of the Match. Dirinya juga mendapat rating sempurna dari media gol, yakni 10/10. Pada akhirnya, Manchester United sukses mengunci kemenangan dengan skor 4-1. Usai dipastikan lolos ke final Europa League, Setan Merah langsung dihujani pujian tinggi dari Owen Hargreaves. Saya pikir ini sangat menarik. Jika United di musim yang buruk bisa memenangkan trofi, masuk ke UCL, itu menunjukkan siapa klub ini sebenarnya, ujar penggawa Setan Merah tersebut. Di partai puncak nanti, Manchester United bakal berduel dengan Tottenham Hotspur. The Lily-Whites lolos ke final usai menang agregat 1-5 atas Bournemouth. Setan Merah bakal habis-habisan mengalahkan klub asal kota London ini demi tiket ke UCL. Bahkan, Ruben Amorim siap mengorbankan segalanya demi merebut gelar juara. Jika berhasil lolos musim depan, tim Manchester Merah bakal mengantongi setidaknya 58 juta euro. Artinya, jawara 20 kali Liga Inggris ini bisa belanja jor-joran di bursa transfer mendatang. The Red Devils butuh tambahan dana untuk merekrut Lindelof dan Matheus Cunha di sektor penyerang. Sementara di posisi gelandang, Ederson Silva dan Adam Wharton bakal dikejar. Amorim yang butuh winger kanan juga diprediksi membidik Luis Enrique dan Jeremy Frimpong. Jadi guys, itu dia perjalanan epik Manchester United di Europa League musim ini. Dari awal yang penuh drama, hampir tersingkir, sampai akhirnya berhasil melaju ke final. Kemenangan melawan Athletic Bilbao bikin mereka kembali jadi ancaman di Eropa. Sekarang, mereka bakal menghadapi Tottenham di final. Dan ini bukan cuma soal trofi, tapi juga masa depan klub. Apakah Setan Merah bakal menuntaskan misi ini dengan kemenangan? Kita tunggu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat update selanjutnya.